Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Akhirnya episode 9 anime Goto Bunana Yome Season 2 telah rilis. Episode ini mengambil referensi dari manga, yaitu pada chapter 69, 70, 71, dan 74. Loh Min, kok ngeloncatin chapter 72 sama 73? Yap, chapter 72 dan 73 memang tidak diikutkan di episode ini. Padahal episode-episode sebelumnya, animenya masih konsisten mengikuti alur di manga secara urut. Atau mungkin animenya akan ada alternatif ending? Untuk lebih jelas, akan kita buatkan video terpisah. Jadi di video kita kali ini, kita hanya akan membahas keseluruhan animenya saja. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan episode 9 anime Goto Bunana Yome Season 2. Let's go! Episode 9 ini diberi judul Selamat Datang di Kelas 31. Yap, di episode ini Futaro dan Kembar 5 telah masuk tahun ajaran baru. Tepatnya saat ini mereka sudah naik ke kelas 3 SMA. Episode ini dibuka dengan Ichika yang tiba-tiba meminta saudarinya yang lain agar ikut membayar sewa kontrakan. Karena sebelumnya memang Ichika yang menanggung semua biayanya, mulai dari biaya kontrakan hingga uang jajan mereka. Kemungkinan Ichika melakukan ini karena sebelumnya Yotsuba pernah menyemangati Ichika agar Ichika jangan menahan diri dan melakukan apapun yang ia inginkan. Dan di sini, jika ada yang tidak bisa membayar sewa kontrakan, maka dia harus kembali ke apartemen dan tinggal bersama ayah Nakano. Akhirnya mereka semua mencari pekerjaan. Awalnya Nino dan Miku memilih bekerja di toko kue Revival, yaitu tempat Futaro bekerja. Namun yang diterima hanya Nino, karena keterampilan memasak Nino jauh lebih baik daripada Miku. Lalu Miku saat ini memilih bekerja di sebuah toko roti, yang tempatnya persis di depan tempat Futaro bekerja. Untuk Yotsuba, saat ini mendapatkan pekerjaan sebagai cleaning service. Dan untuk Itsuki, sepertinya masih bingung akan memilih pekerjaan apa yang cocok dengannya. Lalu kita diperlihatkan hal yang cukup mengejutkan. Ternyata Kembar 5 saat ini masuk ke kelas yang sama dengan Futaro, yaitu kelas 3-1. Dan di kelas tersebut ada satu murid yang nantinya perannya cukup disorot. Siswa tersebut bernama Takeda. Dia adalah siswa peringkat 1 seangkatannya saat ujian kenaikan kelas kemarin di atas Futaro. Oke, lanjut. Saat salah seorang guru sedang menerangkan, tiba-tiba Yotsuba mengajukan diri sebagai perwakilan kelas, atau mungkin yang dimaksud adalah ketua kelas. Dan untuk wakilnya, Yotsuba memilih Futaro. Alasan Yotsuba memilih Futaro yaitu agar teman-teman sekelasnya tahu bahwa sebenarnya Futaro itu orangnya baik dan tidak seperti penampilannya yang cukup dingin kepada orang-orang. Lalu saat istirahat, tiba-tiba Miku menemui Futaro. Yang intinya Miku ingin menanyakan hal apa yang disukai Futaro. Ini dikarenakan Kembar 5 ingin memberikan sebuah kado hadiah ulang tahun ke Futaro. Berlanjut, hari ini adalah hari pertama Nino mulai bekerja. Karena jago masak, Nino langsung ditempatkan di dapur. Singkat cerita, hari ini akan datang seorang reviewer makanan yang akan menilai toko kue Revival. Saat Nino membuat adonan, ternyata adonan Nino hari ini kurang memuaskan. Nino pun merasa sudah gagal di hari pertamanya. Lalu Futaro menghibur Nino bahwa yang dilakukan Nino saat ini masih wajar jika dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan Futaro. Di sini juga terungkap alasan Futaro yang akhir-akhir ini menghindari Nino, yaitu karena Futaro yang masih bingung menanggapi ungkapan cinta Nino. Namun Nino masih tidak mau Futaro menjawabnya, karena Nino ingin Futaro lebih mengenal Nino lebih jauh lagi. Lalu akhirnya datang si reviewer makanan tersebut yang berinisial Mai.
Ternyata sebenarnya sosok Mai tersebut adalah Itsuki yang sedang menyamar. Di sini ada yang aneh, yaitu sepertinya Futaro baru pertama kali ini melihat sosok si Mai, yang padahal Futaro sudah cukup lama bekerja di toko kue tersebut. Mungkin saat si Mai ini berkunjung, Futaro sedang mengantar barang. Atau mungkin saat terakhir kali Mai berkunjung, Futaro belum bekerja di sana. Oke, lanjut. Saat Futaro berangkat ke sekolah, Futaro berpapasan dengan Ichika. Di sini Ichika berusaha mendapatkan perhatian Futaro dengan cara menraktirnya sebuah kopi. Namun ternyata gagal, karena Futaro tidak suka dengan kopi. Di tengah perjalanan, Ichika tiba-tiba mengajak Futaro untuk bolos sekolah bersama. Hal ini agar Futaro tidak terus-menerus membahas saudari-saudarinya yang lain, dan juga agar Ichika bisa berduaan dengan Futaro. Tapi Futaro tentu saja menolak ajakan Ichika tersebut. Sesampainya di kelas, Ichika langsung diserbu teman-teman sekelasnya, karena ternyata iklan film yang dibintangi Ichika sudah tersebar luas. Sehingga teman-teman sekelasnya kagum dengan Ichika yang menjadi artis dadakan. Lanjut, karena banyak teman sekelasnya yang terus menghampiri Ichika, akhirnya Ichika menyamar menjadi Miku agar tak ketahuan dengan teman-teman sekelasnya. Tiba-tiba ada Futaro. Lalu Futaro mengajaknya ke perpustakaan untuk belajar kelompok. Namun Futaro tidak tahu kalau itu Ichika, karena Ichika saat ini sedang menyamar menjadi Miku. Lalu Futaro membahas film Ichika, dan ternyata Futaro tahu soal film Ichika tersebut dari Miku. Di sini Ichika merasa kecewa, karena hanya Ichika yang kurang mendapatkan perhatian dari Futaro. Sehingga Ichika terpaksa memakai cara licik, yaitu dengan menyatakan perasaannya ke Futaro, namun dengan menyamar menjadi Miku. Mendengar pernyataan cinta mendadak tersebut, membuat Futaro terkejut dan seakan tak percaya dengan hal tersebut. Futaro, 教えてあげるね。いつかFutaroのこと好きだよ。すごくお似合いだと思う。私応援するね。嘘だろ。嘘じゃないよ。 Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.